Wa qala al-mu'allif Al-Habib Ali bin Muhammad, cinta, kalau mau kita membicarakan tentang kecintaan, memang begitu besar. Karena cinta adalah segala-galanya bagi makhluk. Ada cinta karena Allah, cinta lil mahabbah, cinta karena Allah, cinta karena Rasul, maka kita akan mendapatkan rasa cinta itu. Yang tadi diceritakan, yang dibaca oleh Ayuda tentang Al-Habib Alwi bin Faqih Muqaddam radhiyallahu anhu wa arda. Dan cerita ini juga pernah terjadi sebelum itu kepada Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bin Ja'far Shadiq bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Al-Imam Ali Ar-Ridha di dalam tenda di Mina, ada salah seorang datang kepada Imam Ali Ar-Ridha, kami 7 orang kelaparan. Diberikanlah makanan untuk 7 orang, tapi yang makan hanya 1 orang. Imam Ali Ar-Ridha menyaksikan itu, bertanya, kenapa kau yang makan dan kau menghabiskan untuk 7 orang? Aku sendiri cukup, wahai putra Nabi. Mereka juga merasakan kekenyangannya. Kata Imam Ali Ar-Ridha, aku enggak percaya sebelum kau buktikan. Baik, dipanggil itu yang 6 orang. Yang tadi makan sendiri, temannya itu, dia ambil tangannya, dia silet, dia kasih pisau dan terluka, keluar darah. 6 orang itu juga keluar darah. Itulah yang dinamakan cinta fillah. Kalau cinta karena Allah, apapun tidak akan bisa dipisahkan. Karena cinta ini anugerah yang besar. Ketika kita mencintai seseorang, apapun orang itu jelek, tetap kita mengatakan orang itu cakep. Karena cinta itu anugerah yang Allah berikan kepada insan. Begitu juga bagaimana cinta kepada cerita cinta yang diabadikan Laila dan Majnun. Laila Majnun ini cintanya luar biasa kepada Majnun, Majnun kepada Laila. Sampai-sampai tempat sujudnya Majnun, Laila tahu, maupun sudah nggak ada orangnya, sudah keluar dari masjid, dia tahu bekas sujudnya Majnun. Karena apa? Cinta. Bagaimana dengan Zulaiha? Zulaiha begitu besar mencintai Nabi Allah Yusuf alaihimus salam. Makanya ketika Zulaiha sudah tua, hampir 30 tahun dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, dan ayahnya pernah berkata kepada Zulaiha, Nabi Allah Ayub, engkau cinta dengan anakku, aku sangat mencintai wahai Nabi Allah, kata Zulaiha kepada Sayyidina Ayub. Aku mencintai Yusuf ini, aku pertahankan kecintaanku kepada Yusuf selama 30 tahun. Dan aku tahu aroma badannya Yusuf dimanapun dia berada selama 30 tahun. Makanya kata Yusuf,
wahai Zulaiha, ketika Zulaiha datang ke rumahnya Yusuf, membantunya budaknya Nabi Allah Yusuf datang kepada Yusuf alaihissalam. Wahai Nabi Allah Yusuf, karena di waktu itu Yusuf sudah menjadi menteri keuangan, bendahara Mesir. Ketika datang, budak ini mengatakan, wahai Nabi Allah Yusuf, ada Zulaiha di depan rumah, di depan pintu, engkau ingin masuk. Kata Nabi Allah Yusuf, suruh masuk. Zulaiha sudah tua waktu itu, sekitar 80 tahun, Yusuf masih 40 tahun. Ketika masuk Zulaiha, Nabi Allah Yusuf berkata, wahai Zulaiha, aku mau bertanya, kenapa engkau memfitnah aku sampai aku masuk penjara? Kata Zulaiha, karena aku tergila-gila olehmu wahai Yusuf, kegantenganmu, keindahan wajahmu. Wow. Kata Nabi Yusuf, kau tergila-gila karena keindahan wajahku begitu ganteng, bungas. Tapi dengarkan wahai, tapi engkau belum tahu wahai Zulaiha, akan datang akhir zaman seorang nabi yang namanya Ahmad, yang melebihi kegantengan, keindahannya melebihi dari aku. Ketika baru mendengar nama Sayyidina Ahmad, Zulaiha pun tersenyum sampai mengeluarkan air matanya. Kata Nabi Allah Yusuf, kau baru mendengar nama Sayyidina Ahmad, kau sudah begitu terkubu-kubu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal jaraknya sekitar 4.000 tahun. Bayangkan. Dari situlah cintanya Zulaiha ketika mendengar nama Sayyidina Ahmad, namanya Rasulullah, cintanya dia kepada Yusuf mulai berkurang. Justru dia melebihi cintanya dia kepada Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah cinta. Karena cinta ini aneh. Yang sebagaimana yang dikatakan, ana man hawa wa man hawa ana nahnu ruhana halal tanah badana. Aku mencintai dan yang dicintai adalah aku, kami adalah dua ruh penghuni satu badan. Aku yang mencintai dan yang dicintai adalah aku, kami adalah dua ruh penghuni satu badan. Ayo. Artinya apa? Karena hubungannya sudah begitu kuat, kecintaannya kepada satu sama lain. Begitu juga Sayyidati Hababah Khadijatul Kubra alaihimussalam. Sayyidati Khadijah, waktu detik-detik beliau mau wafat, beliau di tempat tidur, yang mana tempat tidur ini yang sederhana, yang tadi dia adalah wanita terkaya, kini dia hanya memakai sepotong kayu, kasurnya adalah daun-daun kurma. Wanita yang terkaya seluruh Mekah, yang dikejar-kejar oleh kaisar yang ingin mengambil sebagai istrinya. Ketika Sayyidati Khadijatul Kubra dalam keadaan sakit, dia melihat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlinang air matanya. Kata Rasulullah, wahai istriku Khadijah, ungkapkan apa yang kau bicarakan. Ungkapkan. Kata Khadijah, ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai kekasihku, maafkan aku yang selama hidupku ini tidak berbakti kepadamu. Selama hidupku, maafkan hidupku ini, selama hidupku aku takut berbuat kesalahan kepadamu ya Rasulullah. Padahal
Sayyidati Khadijatul Kubra memberikan segala hartanya untuk Islam, untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini Islam berjaya karena dari hartanya Sayyidati Khadijatul Kubra. Sampai detik ini Islam dihormati karena dari hartanya Sayyidati Khadijatul Kubra. Tetapi setelah itu dia mau wafat ketika dia bersatu dengan satu ruhnya, yaitu Nabi Muhammad, yang tadi orang-orang memujinya. Orang-orang ini meninggalkan Siti Khadijah karena dia bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan, "Kau tidak punya salah, wahai istriku. Engkau adalah wanita yang selalu menemani aku ketika keluargaku meninggalkanku." Bayangkan. Tapi Khadijah begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad, dia masih menganggap masih kurang kecintaannya kepada Rasul. Masih kurang baik dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih kurang pengorbanannya kepada Nabi Muhammad. Padahal pengorbanannya sampai detik ini kita merasakan pengorbanan beliau. Tapi kita tidak mau merasakan dari mana Islam ini berjaya. Semua itu dari hartanya Sayyidati Khadijatul Kubra alaihi wassalam. Ketika Khadijah dalam keadaan sakit, dia melihat putrinya Sayyidatul Zahra alaihi wassalam. Dipeluk Sayyidatul Zahra. Ketika dipeluk, dibisikin, "Wahai putriku, aku mau bicara dengan engkau, tapi masih ada ayahku. Aku takut kalau bicaraku nanti didengar oleh ayahmu, takut aku buang aja." Bukan Rasul menggentak kepada istrinya, tapi saking ta'zimnya Sayyidati Hababah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidati Fatimah datang ke ibunya, kepada ayahnya Rasulullah, "Wahai ayahku, ibuku mau bicara, ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia malu untuk berbicara denganku." Kata Rasulullah, "Baik wahai putriku Zahra, aku akan menunggu di depan pintu. Bicaralah engkau, apa yang diinginkan olehmu, sampaikan kepadaku nanti." Bayangkan. Apa ujar Sayyidati Khadijah? Dia minta apa dari Nabi Muhammad waktu dalam keadaan menjelang wafatnya? Padahal wanita ini yang selalu mendapatkan salam dari Allah. Wanita ini yang selalu membersihkan jidatnya Nabi ketika dilemparkan kotoran. Wanita ini selama 40 hari yang mengantarkan makanan pagi, siang, malam untuk Nabi Muhammad di Gua Hira. Wanita ini yang selalu membuat hati Nabi ketika Nabi dihina, dia yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini yang Jibril turun kepada Rasul, yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, "Wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Sayyidati Khadijatul Kubra. Sesungguhnya telah aku bangun sesuatu istana di surga yang lebih dari segala-galanya." Khadijah. Khadijah inilah yang wanita yang termulia, tapi banyak orang yang mengatakan Khadijah janda mempunyai anak sebelum kepada Nabi Muhammad. Orang yang mulia yang Allah berikan, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang bekas dari kaum Quraisy. Sayyidati Khadijah, setelah itu Sayyidati Fatimah masuk lagi kembali. Kata Sayyidati Fatimah Zahra yang umur 5 tahun, yang masih mengharapkan kasih sayang ibunya, yang masih mengharapkan
perhatian ibunya. Kata Sayyidati Khadijah, wahai putriku Zahra, aku takut masuk ke liang kubur. Aku takut dengan siksaan liang kubur. Bayangkan, ini wanita yang mengorbankan segalanya untuk Nabi dan untuk Islam. Ketika ingin ajalnya sudah mendekat, dia takut dengan siksaan. Padahal wanita inilah yang sudah dijamin oleh Allah pasti masuk ke dalam surga. Aku takut sendiri di alam kubur, aku takut disiksa di alam kubur. Sampaikan kepada ayahmu, aku meminta surbannya, ridha. Yang mana surban itu yang dia pakai selalu, yang selalu menerima wahyu dari Allah, untuk menemani aku di liang kubur. Ini wanita termulia. Dia tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada juga riwayat mengatakan ketika itu Khadijah dalam keadaan meminta kain kafan Nabi, meminta kain sorbannya Nabi untuk dijadikan kain kafan. Jibril turun membawa kain kafan 5. Yang pertama kain kafan itu dari Allah. Yang pertama untuk Nabi Muhammad. Yang kedua untuk Sayyidina Khadijatul Kubra. Yang ketiga untuk Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Yang keempat untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan yang kelima untuk Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Ketiga 5 itu dikasih, Rasul memandang wajahnya Jibril. Jibril menangis terhendak-hendak. Menggaung Jibril, menangis mengeluarkan air mata. Rasul bertanya, wahai Jibril Al-Amin, kenapa engkau menangis? Kata dia, ya Rasulullah, aku hanya membawa 5. Untuk siapa? Kata Nabi. Untukmu, untuk istrimu Sayyidati Khadijah, untuk anakmu Sayyidati Zahra, untuk menantumu Al-Imam Ali dan cucumu Al-Hasan. Tapi yang satunya Al-Imam Al-Husain, cucumu, tidak aku bawakan kain kafan. Allah tidak memberikan kain kafan ya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa ya Jibril? Karena cucumu yang satu ini tidak akan dikafankan matinya. Wafatnya tidak akan dikafankan selama 40 hari. Tidak akan dimandikan selama inya dipenggal kepalanya. Rasul mendengar itu, Rasul mengangkat kain kafan yang Sayyidati Khadijah, yang mana kain kafan ini dari Allah untuk membungkus jasadnya Khadijah. Ketika Khadijah diberikan kain kafan dari Allah melalui Jibril dari Nabi Muhammad, dan dia juga nanti akan dibungkus dengan surbannya yang agung, yaitu Sayyidina Muhammad. Ketika detik-detik wafatnya, orang yang sangat cinta, di hatinya hanya ada nama Muhammad, di hatinya hanya ada Rasulullah SAW. Ketika Khadijah melihat Zahra, dia memeluk Zahra, dia menangis, mengeluarkan air mata yang begitu dahsyat nangisnya Siti Khadijah. Asma, pembantunya datang berkata, ya Ummul Mu'min, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau adalah wanita yang pertama beriman kepada Allah? Harus digarisbawahi, yang dinamakan beriman pertama sebelum dunia ini diciptakan, masih di alam arwah, Sayyidati Khadijah sudah beriman. Wanita yang beriman kepada Nabi Muhammad awal wal akhir, di alam arwah maupun di alam zahir dunia ini. Engkau adalah wanita yang selalu melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Engkau adalah wanita yang diberikan begitu baik oleh Allah, keutamaan oleh Allah. Kenapa engkau menangis? Kata Siti Khadijah, wahai Asma,
Aku menangis bukan karena aku akan berpisah dengan dunia ini. Aku menangis karena aku akan berpisah dengan putriku Zahra. Kesian putriku. Sungguh kesian putriku Zahra. Ketika dia menikah nanti, dia tidak akan ditemani oleh aku, wahai Asma. Biasanya orang-orang ketika masuk ke rumah suaminya, pasti ibunya yang akan memberitahu cara kepada untuk selalu bersama, memberitahu kepada putrinya untuk selalu bersama dengan suaminya. Tetapi aku ketika Zahra menikah, aku tidak ada lagi di dunia ini. Asma mengatakan, demi Allah ya Khadijah, akulah yang akan menggantikan posisimu ketika Sayyidatul Zahra menikah. Sadaqta Asma. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia janji kepada Sayyidah Khadijah, dia lakukan. Ketika Sayyidatul Fatimah akan menikah, sudah diiringi oleh Nabi Muhammad, Zahra, bayangkan, putri tercinta Nabi Muhammad, bad'atun minni, belahan jiwanya Rasulullah. Ketika Zahra menikah, beliau naik kuda, Rasulullah yang menuntun kudanya Zahra alaihi wassalam sampai ke rumah Sayyidina Ali. Rumah yang ukurannya 3x4. 3x4. Ini putri teragung, pemimpin para wanita. Seluruh lelaki akan mengharapkan syafaat dari wanita ini, Zahra. Tapi waktu menikah, rumahnya 3x4, tempat kasurnya hanya tiang-tiang, ranjangnya dari kayu-kayu kurma. Lapik kasurnya Sayyidatul Zahra adalah daun kurma. Apabila tidur pasti membekas di jasadnya, tergaris-garis. Ini putri teragung. Kalau dia mau minta emas gunung Uhud, pasti akan berubah gunung. Ketika Rasul mengantar Sayyidah Zahra, para sahabat berkumpul semua, kata Nabi Muhammad, keluarlah kalian, tinggalkan aku, biarkan aku dengan Zahra, dengan Sayyidina Ali. Ketika Rasul ingin mengangkat kedua tangannya, Rasul melihat bayangan hitam, baju hitam yang kumuh, sudah layu baju itu. Kata Rasulullah, bukan siapa engkau? Bukankah sudah aku perintahkan kalian untuk keluar dari rumah ini supaya meninggalkan kami? Kata Asma, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak melawan apa yang engkau perintahkan. Tapi aku ingat dengan janjiku kepada Sayyidati Khadijah, bahwasanya aku pernah berjanji kepada ibu anak ini, bahwasanya akulah yang akan menggantikan ibunya untuk mengantar Zahra ke tempat suaminya. Rasul ketika mendengar nama Siti Khadijah, Rasul mengangkat tangan mengatakan, terima kasih wahai Asma, engkau telah memberikan kebahagiaan untuk istriku Khadijah dengan anakku. Semoga Allah akan memberikan kebahagiaan. Cinta yang sejati Nabi Muhammad kepada istrinya. Di Bukhari maupun dimanapun, kata Sayyidati Khadijah, jarakku dengan Sayyidati Khadijah, kata Siti Aisyah, jarakku dengan Sayyidati Khadijah ini sangat jauh. Aku tidak cemburu dengan istri-istri yang lain, tapi aku sangat cemburu kepada Sayyidati Khadijah Kubra. Karena padahal aku jarakku jauh dan aku gak pernah melihat, tapi aku cemburu besar kepada Sayyidati Khadijah Kubra. Ketika temannya Sayyidati Khadijah itu datang, ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ketika datang itu, surbannya Nabi yang ada di badan dilepas, surban itu ditaruh, dipakaikan supaya duduk surban itu oleh temannya Sayyidati Khadijah. Siti Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan ajis ini, perempuan tua ini? Begitu engkau menghormati.
Kata Rasulullah, dia adalah sadiqu Khadijah. Dia adalah teman dari istriku Khadijatul Kubra. Setiap memotong kambing, mengkorban kambing, pasti Nabi Muhammad memberikan pertama korban kambing daging-daging itu kepada orang-orang yang pernah dekat kepada Khadijatul Kubra. Inilah yang dinamakan satu dua ruh. Satu badan tapi dua ruh. Sayyidatul Khadijatul Kubra. Seandainya Khadijah, Sayyidatul Khadijah, beliau meninggalnya sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad atau Rasul berdahulu, mungkin Rasul tidak akan menikah kepada wanita yang lain. Adakah cinta seperti Khadijah kepada kita? Kita sudah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, kita selalu memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, kita menganggap kita sudah memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Coba kita pandang apa yang pernah kita berikan. Pernahkah kita memberikan sesuatu yang lebih besar dari pengorbanan Sayyidatul Khadijatul Kubra? Adakah orang yang cintanya melebihi Sayyidatul Khadijatul Kubra kepada Rasulullah? Sayyidati Aisyah pernah lihat sedang berjalan Sayyidati Fatimah. Ketika Sayyidati Fatimah sedang berjalan, dipanggil oleh Siti Aisyah, wahai putri Nabi, ayahmu Rasulullah waktu kawin dengan aku dalam aku wanita perawan, ibumu janda. Ketika mendengar itu Sayyidati Fatimah sedih, seakan-akan menghina ibunya, bahwasanya Sayyidati Aisyah waktu nikah dengan Nabi perawan, Siti Khadijah janda. Ketika itu sudah mendengar itu Sayyidati Fatimah jalan menemui ayahnya. Kata ayahnya, kenapa mukamu sedih wahai putriku Zahra? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, wahai ayahku. Siti Aisyah mengatakan bahwasannya engkau menikahi Siti Aisyah, ibunya dalam perawan, dalam keadaan perawan, dan menikahi ibuku adalah janda. Ujar Rasulullah, katakan kepada Siti Aisyah, siapakah orang yang pertama kali yang mengambil jejak aku kalau bukan ibumu Khadijatul Kubra? Mana yang lebih mulia, kata Rasulullah. Makanya kalau kita mau melihat sejarah kecintaannya Rasul kepada umat ini besar. Kita melihat dari Sayyidil Wujud Muhammad sampai kepada anak cucunya, kepada Imam Hussein. Adakah kita pernah mendengar cerita